الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin yang berbahagia, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Maka sempurnalah ketaatan dan amalan saleh kepadanya. Semoga setiap ketaatan yang kita lakukan selama 10 hari-hari terbaik sepanjang tahun ini diterima olehnya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum mukminin a'azzakumullah, sesungguhnya Allah telah memilih manusia terbaik untuk mengemban risalah keumatan. Risalah yang Allah bebankan di atas pundak dan tangan mereka. Risalah yang menjadi pelita menerangi setiap sudut rumah siapapun yang beriman kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas, innallaha sami'un basir. Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah Azza wa Jalla telah memilih Ibrahim untuk mengemban risalahnya dan melebihkannya daripada nabi dan rasul yang lainnya. Allah telah menyebutnya berulang kali di dalam kitabullah. Allah telah menjelaskan kemurnian tauhidnya dan sikapnya yang tegas terhadap orang-orang kafir dan musyrik. Allah telah memberikan sifat-sifat kehambaan yang sempurna di saat seluruh jenis-jenis kebaikan hanya terkumpul pada sebuah umat. Namun Ibrahim telah memilikinya pada dirinya seorang. Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan. Siapapun yang membaca sirah kehidupan sang kekasih Allah ini, niscaya dia mendapati bahwa amalan yang dia lakukan adalah amalan sebuah umat secara keseluruhan. Berikut
beberapa petikan sirah Khalilullah ini. Pertama, di saat seluruh manusia membangkang kepada Rabbul Alamin, hanya Ibrahim dan istrinya semata yang beriman kepadanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta istrinya ketika keduanya pergi ke suatu daerah yang dikuasai oleh raja yang kejam. Maka dalam kisah itu Ibrahim berkata kepada istrinya yang tercinta, "Wahai istriku, jika raja yang kejam itu mengetahui kalau engkau adalah istriku, niscaya dia akan membunuhku dan merebutmu dariku. Oleh karena itu, jika dia bertanya kepadamu, maka katakanlah kepadanya bahwa engkau adalah saudari perempuanku dan engkau memang saudariku seagama dalam Islam. Karena sesungguhnya aku tidak mengetahui seorang muslim pun di bumi ini kecuali aku dan engkau." Kaum mukminin rahimakumullah, Bayangkanlah perjuangan seorang Ibrahim alaihissalam. Ibrahim mengemban iman seorang diri. Ibrahim berdakwah kepada keimanan seorang diri. Ibrahim berhijrah di jalan Allah seorang diri. Ibrahim berdiri melawan orang-orang kafir seorang diri. Ibrahim seorang diri tegar, tak goyah di hadapan penyembah bintang, bulan dan mentari. Ibrahim tegar bersifat di hadapan penyembah patung. Ibrahim tegar mempertahankan tauhid di hadapan raja zalim seorang diri. Ibrahim tetap tegar dalam memberi nasihat kepada ayah sendiri. Bahkan Ibrahim disakiti, dizalimi, bahkan dibakar seorang diri. Beliau tegar di atas kebenaran, kokoh dengan keyakinan. Tak sekalipun dia ragu dan mengeluh. Tak sedetik pun dia tergoda dan tergiur dengan perkataan dan penawaran dunia. Tak sedikit pun dia takut dengan ancaman dan siksaan musuh-musuh Allah. Suaranya lantang meneriakkan tauhid kepadanya. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." Kedua, perjuangan Ibrahim tidak hanya sebatas melawan musuh-musuh Allah. Sang kekasih Allah ini pun diuji dengan melewati tahun-tahun panjang tanpa dikaruniai seorang putra. Hingga karunia itu tiba dan Ismail telah lahir, kemudian tumbuh berkembang. Sekali lagi dia harus berjuang meninggalkan istri dan anaknya di tempat tandus, tak ada sesuatu pun padanya. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.
Kaum mukminin a'azakumullah, apakah ujiannya hanya sampai di sini? Jawabannya belum. Melalui mimpi yang hak, Allah memerintahkannya untuk mengorbankan putra semata wayang dan terkasih, yaitu Ismail. Membuktikan cinta yang sejati dan hakiki hanya kepada Allah, bukan kepada siapapun dan apapun selainnya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lawal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin 'adzim. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelepisnya, dan kami panggillah dia, yaitu Ibrahim. Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Inilah perjuangan di atas segala perjuangan. Inilah bukti iman yang hakiki kepada Allah. Inilah bukti cinta yang sejati kepada Allah, yang dipahat di atas pengorbanan yang totalitas. Tak seorang pun mampu bertahan di atasnya selain Ibrahim, karena dia adalah umat pada dirinya seorang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum mukminin ahabbakumullah. Yang ketiga, selain keteladanan dari pengorbanannya, beliau juga mengajarkan teladan dalam syariat ibadah yang paling agung. Melalui perintah Allah untuk menunaikan ibadah haji dan menyeru manusia kepadanya. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya, dan sebagiannya lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Di balik pensyariatan haji ada keteladanan dari istri yang solehah. Dengan ridhonya ditinggal seorang diri bersama putranya Ismail yang terkasih di tanah tandus nan gersang tak berperi. Yang dibutuhkannya hanyalah kejelasan dari Ibrahim, yaitu Khalilullah, akan urusan berat yang diemban. Benarkah ia berasal dari Allah? Allahu amarka bihada? Qala na'am. Qalat idzan la yudayyi'una. Hajar bertanya, apakah Allah yang memerintahkanmu atas semua ini? Ibrahim menjawab, ya. Hajar pun berkata, jika demikian, dia tidak akan menelantarkan kami. Wahai para bunda dan para mukminah, bercerminlah kepada Bunda Ismail, teladan seluruh wanita dalam menorehkan perjuangan sejati, berbalut pengorbanan yang abadi dalam denyut dan langkah perjuangan. Kaum mukminin arsyadakumullah, di balik pensyariatan kurban ada kisah keteladanan Ismail, putra terkasih, teladan seluruh buah hati kita. Dengan usianya yang masih belia, dia mampu untuk membaktikan nyawa dan raga
penuh rela atas titah yang maha kuasa, melahirkan syariat kurban di sepanjang masa. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha membersamai Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ismail adalah sosok anak teladan yang lahir dari tarbiyah sang Khalilullah. Ialah putra yang ditinggal bersama ibunya di lembah Mekah. Ialah putra yang diikutkan bersama dalam pembangunan Baitullah. Ialah putra yang dititahkan untuk disembelih di jalan Allah. Inilah potret keluarga itu yang terbentuk karena tarbiyah jadah, karena pembinaan yang serius. Inilah potret keluarga ideal itu yang diabadikan kisahnya oleh kalamullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Kaum mukminin hafizakumullah, hari ini setiap kita wajib menyelami kembali kisah perjuangan dan pengorbanan Nabiullah Ibrahim, istri dan putranya Ismail. Berbagai ujian, berbagai musibah dan cobaan yang Allah wujudkan di dalam kehidupan mereka tidak menciutkan langkah perjuangan dan pengorbanan mereka. Mereka tetap tegar di atas ketaatan kepada Allah. Maka seraplah semangat keluarga perjuangan ini guna mengokohkan setiap kaki dan pundak kita. Karena hari ini segudang masalah dan musibah negeri masih terus merundung setiap insannya. Persoalan COVID-19 yang masih menghantui, tarik ulur perdebatan dan perselisihan pun terus terjadi tentang hal ini. Hingga wafatnya beberapa tokoh, ulama, cendekiawan, dan puluhan ribu warga semakin menambah kecemasan kita. Komunisme, liberalisme, pluralisme, dan berbagai paham-paham perusak juga semakin tercium bau busuknya yang siap meninggalkan borok luka yang dalam sedalam lubang buaya G30 SPKI apabila setiap kita tidak berhati-hati dari bahaya laten ini. Praktek korupsi, kolusi dan nepotisme baik pada lingkup dan tataran terkecil hingga level tertinggi masih menjadi agenda yang sangat besar untuk negeri ini, yang menumbangkan nilai kepercayaan dan keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi di negeri Pancasila ini. Bencana alam dan tragedi kecelakaan, tindak kekerasan dan pembunuhan, cybercrime dan hoax pun terus terjadi silih berganti seiring bergantinya siang dan malam, yang terus mengikis rasa kemanusiaan dan nilai-nilai kebenaran yang seharusnya diusung oleh manusia-manusia Melayu negeri ini. Semua masalah ini membutuhkan ketegaran untuk menghadapinya, ketegaran ilmu, ketegaran sikap, ketegaran untuk selalu bersama dengan orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Kaum mukminin yang berbahagia, keimanan di dalam hati kita, keimanan di dalam hati kita semua mengharuskan setiap kita untuk melihat kepada masalah-masalah ini sebagai ujian dari Allah, untuk mendewasakan jiwa kerdil, untuk mengokohkan tekad yang rapuh, untuk menegakkan kaki yang terseok demi meraih kemenangan. Olehnya Allah karuniakan kepada setiap mukmin seorang Ibrahim kekasih Allah, Ibunda Hajar dan Ismail, untuk kita bercermin kepada mereka dalam mengarungi ujian-ujian ini. Kepada para ayah, jangan pernah berhenti dari tarbiyahmu, dari pembinaan yang intensif, karena ia adalah
amunisi untuk engkau bekali istri dan anak-anakmu. Jangan pernah berhenti dari amanah tanggung jawab islah, amanah memperbaiki umat ini. Siapapun engkau, di lini manapun engkau bekerja, karena dakwah perbaikan umat ini adalah tugas setiap mukmin. Dan jangan pernah lupa untuk selalu melangitkan doa-doamu agar diberi pundak yang kuat untuk memikul beban tanggung jawabmu. Kepada para bunda, engkaulah madrasah pertama kami, engkaulah tempat kembali kami, dan jadilah seperti itu selamanya. Jangan pernah terbuai bujuk rayu musuh-musuh Allah untuk berusaha eksis dalam pandangan manusia-manusia durjana, namun engkau hilang dari pandangan kedua buah mata kami. Lantas kemana kami akan kembali? Sabar dan tegarlah wahai para bunda salihah, sebagaimana sabar dan tegarnya ibunda Ismail di tanah tandus tak berpenghuni, karena akan selalu ada Rob yang takkan menyia-nyiakan dirimu. Rangkullah dan bimbinglah kami, anak-anak buah hatimu, untuk mengajarkan perjuangan seorang Ibrahim, dan untuk apa kita bersabar dan tegar di jalan Allah. Kepada para pemuda, engkaulah masa depan dunia, engkaulah wajah dunia hari ini. Jadilah seperti Ismail, pemuda tangkas, penyabar, lagi taat dalam kebaikan dan amalan soleh. Jadilah seperti Ismail yang masa mudanya dia buktikan untuk membangun kembali Baitullah Ka'bah. Maka bangunlah pula peradaban yang islami, dan jangan kau hancurkan masa mudamu dengan kebahagiaan yang semu, meskipun sangat indah di hadapan matamu. Kepada para pemimpin, ketahuilah dan sadarlah bahwa kepemimpinan adalah amanah yang Allah titipkan sementara waktu di atas pundakmu. Kelak ia akan dicabut dan darimu, kemudian diberikan kepada yang lainnya, sedangkan tanggung jawabnya akan dimintai oleh Allah kelak. Maka tunaikanlah amanah ini sebaik-baiknya. Bercerminlah kepada Ibrahim tatkala dia mengetahui bahwa hanya dirinya seorang bersama istrinya yang beriman kepada Allah. Dia menyadari amanah iman kepada Allah dan dakwah di jalan Allah telah diletakkan pada pundaknya, meski seluruh manusia menjadi musuhnya, namun tak gentar dan tak mundur selangkah pun dari amanah itu, apalagi berkhianat darinya. Ketahuilah, khianat adalah seburuk-buruk perbuatan dosa yang mengantar seseorang kepada perbuatan kezaliman, dan kezaliman mana lagi yang lebih besar dosanya dari mengkhianati rakyat sendiri yang telah menaruh kepercayaannya kepada para pemimpin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, berbahagialah karena taufik dan nikmat ibadah masih terus melekat padamu. Berbahagialah karena nikmat takbir, tahmid dan tahlil masih dapat terucapkan. Berbahagialah karena kesatuan dan keamanan negeri ini masih dapat dirasakan. Namun kebahagiaan kita hari ini dan hari-hari yang akan datang demi Allah tidak akan pernah sempurna jika saudara-saudara kita di Palestina belum merasakannya akibat kezaliman Zionis Israel dan para pendukungnya. Maka jangan pernah melupakan mereka, karena Islam tidak pernah melupakan kiblat yang pertama.
kiblat perjuangan untuk umat sepanjang zaman. Jangan pernah melupakan mereka, karena nilai keislaman telah dijadikan barometernya atas kejayaan Al-Aqsa. Kaum mukminin a'azakumullah, di antara ibadah yang Allah syariatkan kepada umat Islam adalah ibadah kurban yang telah diletakkan pondasi syariatnya kepada Nabi Ibrahim. Kemudian ditetapkan pula dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkurban sangat dianjurkan bagi yang mampu. Hewan kurban bisa berupa domba yang genap berusia 6 bulan, kambing yang genap berusia 1 tahun, dan sapi yang genap berusia 2 tahun. Seekor domba dan kambing hanya mencukupi untuk kurban 1 orang, sedangkan seekor sapi boleh berserikat maksimal untuk 7 orang. Hewan yang dikurbankan tidak cacat atau berpenyakit yang jelas dan berpengaruh kepada dagingnya, seperti mata picak, kaki pincang, terlalu kurus, atau berpenyakit pada kulit, kuku maupun mata. Waktu penyembelihan hewan kurban yaitu setelah pelaksanaan salat Idul Adha hingga 3 hari tasyrik setelahnya. Sembelihlah dengan baik menggunakan pisau dan golok yang tajam. Disyariatkan bagi pemilik hewan kurban untuk menyembelih sendiri hewan kurbannya, tetapi bisa diwakilkan kepada penjagal dengan syarat seorang muslim yang menjaga ibadah salatnya dan mengetahui hukum-hukum menyembelih, serta upahnya tidak diambil dari hewan kurban tersebut, namun bisa mendapat bagian dari hewan kurban sebagai sedekah dan juga hadiah. Hewan kurban yang telah disembelih dapat menjadi 3 bagian, buat pemiliknya, hadiah, dan sedekah kepada fakir miskin. Ibadah kurban pada masa pandemi ini yang seperti sekarang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan sejak awal pembayaran hingga pendistribusiannya. Semoga Allah menerima ibadah kita semua. Akhirnya, marilah kita mengadakan jiwa seraya berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Engkau telah menciptakan kami dan kami adalah hamba-hamba-Mu. Kami berada di atas perjanjian-Mu dan janji-Mu sesuai dengan kemampuan kami. Kami berlindung kepadamu dari keburukan perbuatan kami. Kami mengakui dosa-dosa kami kepadamu dan mengakui nikmat-nikmat-Mu kepada kami. Maka ampunilah kami, karena tidak ada zat yang dapat mengampuni segala dosa selain Engkau. Ya Allah, Rabb yang Maha Penyayang, hanya rahmat-Mu lah yang kami harapkan. Jangan Engkau biarkan kami tanpa rahmat-Mu sekejap mata pun. Rahmatilah seluruh hamba-Mu yang merahmati sesama makhluk-Mu. Ya Allah, Rabb yang Maha Pengasih, kasihilah kedua orang tua kami, baik yang masih hidup ataupun yang telah Engkau panggil ke hadiratnya. Jangan halangi kami dari bakti kepadanya. Jangan haramkan kami masuk surga melaluinya. Ya Allah, Rabb yang Maha Kuasa, hanya kepadamu kami kembalikan seluruh urusan kami, dan hanya kepadamu kami bersandar atas ujian dan cobaan. Berikanlah ketabahan kepada setiap yang tertimpa musibah hari ini, dan sempurnakanlah ia dengan limpahan pahala dan ganjaran terbaik. Berikan kekuatan kepada kami untuk melewati masa-masa sulit ini. Ya Allah, sebagian ulama, tokoh umat telah mendahului kami. Ampuni dan rahmatilah mereka. Tinggikan derajat mereka di sisi-Mu. Ya Allah, cahaya ilmu dan perjuangan yang mereka wariskan tetap harus kami teruskan. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk melanjutkan perjuangan mereka, dan juga kekuatan untuk melahirkan generasi-generasi pejuang setelah kami. Ya Allah, Rabb yang Maha Pemelihara, jagalah kami dari segala mara bahaya. Jagalah kami dari tangan-tangan durhaka dan musuh-musuh Islam. Jagalah kami dari fitnah yang merajalela. Karuniakanlah kepada kami pemimpin yang taat dan
dan amanah kepadamu, saleh dan musli di tengah-tengah umat, bangga dengan agama dan umat Islam, serta terhormat di hadapan seluruh manusia, pemimpin yang menyayangi kami dan menjaga hak-hak umat ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La